Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 1043. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 30 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta Barat. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Saya tiap minggu ke gereja non-GSKI, namun saya rasa ada yang kurang. Makanya saya mencari-cari di online, hingga akhirnya saya bertemu dengan Pak Eras. Puji syukur dengan pengajaran Pak Eras memberikan dampak bagi hidup saya. Seperti tiap pagi saya ikut doa pagi Pak bersama Pak Eras. Dalam kurung kalau tidak doa pagi terasa ada yang kurang di hari saya. Pak Eras, saya anak bungsu dari 3 bersaudara dan saya mau menceritakan persoalan koko saya. Kakaknya ya? Ya, kakaknya. Ya. Dia dari kecil selalu dimanja, diberikan usaha, tapi berkali-kali ini Baca aja. dibaca ya Pak. Malah bermain dengan pelacur. Kehidupan koko saya sangat gelap, seperti ke clubbing, seks bebas, sampai pernah dibawa orang tua saya ke Singapura dan ternyata dia terkena kencing nanah tapi sekarang sudah sembuh. Nih, ini pelajaran buat orang tua. Memanjakan anak sama dengan merusak anak. Ini contohnya, dan ini bukan satu contoh, ada ribuan contoh. Terbukti memanjakan anak itu merusak dan menghancurkan anak. Pak, koko saya ini pernah kabur dari rumah karena tidak disetujui sama keluarga untuk hidup bersama seorang janda anak 1. Anaknya autis. Ya kan? Rusak, jadi rusak pokoknya. Terus? Kejadian tersebut sudah berlangsung 7 tahun. Awal mula keluarga saya menerima janda tersebut dan memperbolehkan pakai apartemen keluarga kami di Jakarta Barat. Ini ya sudah cukup. Ya. Koko saya kelahiran 1985, sedangkan janda tersebut kelahiran 78. 78 lebih tua berapa 7 tahun, Pak. Ya, terus? Yang tidak habis pikir koko saya ini tampan, tinggi 185 cm. Tapi kok bisa mau bersama janda tersebut? Sudah mau 2 tahun ini mami saya percaya Yesus dan berserah kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya mami saya masih mencari dukun atau paranormal hanya untuk mencari tahu kenapa anaknya bisa sampai kecantol sama janda ini. Sempat koko saya balik ke rumah dan mami saya kasihan melihat koko saya seperti tidak terurus. Mami saya kasih nasihat ke koko saya, katanya kamu kan sudah ada penghasilan, sebaiknya kamu sisihkan buat hari tua. Wah, ini terus dia Koko lalu bangkit dan menunjuk-nunjuk mami saya. ini Lalu memaki-maki dengan binatang dan kata-kata yang begitu kasar yang tidak perlu kita baca. Terlalu jahat. Oke, terus? Mami saya sangat kaget dan melihat mata koko saya putih semua. Lalu dia pergi dan bilang, gua gak akan balik lagi ngelihat lo pada lagi. Ini kokonya bilang bisa begitu. udah kesetanan ini. Terus? Koko saya juga pernah menipu orang tua. Awalnya koko saya WhatsApp papi saya, dia bilang kalau sedang dikejar debt collector. Lalu mami saya panik, koko saya minta uang sekian, 50 juta. Awalnya papi saya tidak mau kasih, tapi karena melihat mami saya histeris, maka dinegolah dan deal di angka 30 juta. Dan ternyata Pak, uang itu dipakai oleh koko saya untuk liburan ke Turki dengan janda itu. Sejak kejadian itu, koko saya tidak berhubungan lagi sama keluarga. Namun mami saya sering sekali dimimpiin. Katanya koko saya datang pakai baju compang-camping, terus sendiri di jalan. Kali ini mama saya sudah berserah sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Dia percaya koko saya akan pulang. Maaf Pak Eras dan tim Abam, membacanya sangat panjang, sepertinya harus minum dulu. Saya hanya membagikan kisah saya. Kiranya Pak Pendeta dan tim bisa memberikan masukan ke saya, apa yang harus saya lakukan. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu Pak Eras dan tim, God bless you. Saya senang sekali kamu sudah mengenal GSKI, mengenal suara kebenaran. Ya. Kamu merasa ketika pergi ke banyak gereja ada yang kurang, pasti nuranimu bagus, dan kamu tidak menemukan jawaban dalam kehausan jiwamu. Kamu sekarang ikut doa pagi, itu luar biasa. Merasa kurang kalau tidak doa pagi, luar biasa. Yang kamu lakukan, kamu benahi dirimu sendiri untuk bisa sekudus-kudusnya menjadi kekasih Tuhan, bahwa mamamu mengenal kebenaran. Jika mamamu perlu didoakan, nanti pasti ada pelayan Tuhan yang saya lihat satu suku dengan kamu, dan juga dewasa, bisa membimbing mamamu, konselor yang bisa membimbing kamu. Ya, kamu hubungi kami, atau kami menghubungi, supaya mama kamu yang harus dilengkapi dengan kebenaran. Karena mamamu sudah memberhalakan kokomu. Dan itu kunci masalahnya. Ya, dan kokomu itu rusak. Saya khawatir mamamu juga pernah terlibat dengan okultisme ya.
Sehingga ada unsur kuasa kegelapan di dalam diri koko kamu waktu dia maki-maki matanya putih itu. Itu bisa kerasukan waktu itu. Ya. Oke, saya kira cukup. Berikutnya dari seorang wanita sudah menikah tinggal di Malaysia. Shalom Pak Erastus Sabdono. Saya seorang istri dan belum punya anak. Saya kerja di Malaysia dan suami saya tinggal di Indonesia. Saya mau bertanya, kenapa kalau saya tidur sering ketindihan? Dan kalau saya bangun tidur, saya sering terkejut melihat perempuan, tapi bukan orang yang sama. Kadang dekat pintu dan kadang di samping saya. Itu kuasa kegelapan. Ketindihan itu bisa karena saraf kita, tapi bisa karena kuasa kegelapan. Dan saya juga pernah mengalami itu dulu berkali-kali. Kalau saya ada di rumah atau tinggal di rumah baru atau di hotel atau di tempat orang, saya sering ketindihan dan ada kuasa gelap di situ. Terus, tapi yang paling saya takut pas saya tidur, saya didatangi makhluk yang besar, hitam berbulu dan datang ke muka saya. Sampai muka saya panas. Dia berkata pada saya dengan sangat seram suaranya, "Tolong saya." Dan saya buka mata, makhluk itu ada. Dan saya buka mata, makhluk itu ada, dan saya tutup mata lagi, makhluk itu juga masih ada. Saya berdoa dalam hati minta tolong pada Tuhan Yesus sampai saya capek dengan muka saya yang panas. Tiba-tiba makhluk itu pergi. Saya juga pernah melihat seorang monster yang sangat besar dan berapi-api datang langsung ke muka saya dengan sangat marah dan membantingkan mukanya ke muka saya hingga muka saya sangat panas. Saya tidak tahu itu mimpi atau tidak, tapi saya melihat makhluk dan monster itu datang dan muka saya betul panas. Ini kamu mungkin waktu muda pernah diserahkan, waktu anak-anak pernah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Ya, atau orang tuamu pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Kamu diserang kuasa kegelapan. Ini terkait dengan okultisme. Kadang ular yang sangat besar saya lihat datang dari bawah tempat tidur. Saya juga sering mimpi bertemu dengan banyak lelaki dalam mimpi, tapi laki-laki itu tidak saya kenal dan banyak lagi. Tidak bisa saya cerita di sini karena panjang. Saya tidak bercerita dengan suami saya karena suami saya tipe yang cemburu. Tapi suami saya orang yang takut akan Tuhan. Padahal saya sering berdoa dan puasa, saya juga penggemar Truth.id, hampir semua saya dengar. Apa ada yang salah dengan hidup saya? Saya juga pernah pas pulang ke Indonesia ibadah di gereja Mall Arta Gading. Saya melihat Bapak di situ sangat bersinar dan saya menangis melihat Bapak. Setelah selesai ibadah, saya pengen ketemu Bapak dan minta ingin didoakan. Tapi saya tidak berani, takut Pak. Maaf Pak, I love you untuk semua tim Truth.id dan keluarga Rehoboth. Ini harus didoakan. Harus didoakan. Doakan pelepasan lewat video call. Ya. Ini orang baik. Ya. Suaminya takut akan Tuhan, puji Tuhan ya. Dia masih tinggal di Malaysia ya? Masih Pak. Oke, kita doakan lewat video call ya. Kamu ikut doa pagi, rajin. Justru karena kamu ikut doa pagi rajin, kuasa kegelapan itu mulai bereaksi. Kalau kamu nggak ikut doa pagi, tidak mencari Tuhan, kamu aman-aman rasanya. Justru kamu akan tidak diganggu, rasanya baik-baik. Tapi ketika kamu doa pagi, kamu mulai punya positioning, setan itu mulai bangkit. Paham maksudnya ya? Banyak orang punya kuasa gelap, pernah diserahkan kepada kuasa gelap. Dia merasa aman-aman saja, tidak pernah diganggu. Karena dia tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika hidup di dalam Tuhan justru ada reaksi itu. Dan kami akan di sampingmu dan berperang melawan setan-setan itu. Ya, tadi pagi saya doa khusus untuk rumah-rumah yang dihuni kuasa gelap. Ya, kesaksian yang pernah saya dengar sebelumnya. Rumah yang di atas selalu ada kayak kursi ditarik, bunyi orang ribut malam hari. Ketika kita usir mulai berhenti. Ya, ini terjadi. Dan saya kira itu bukan beberapa kesaksian orang yang betul-betul lewat doa itu betul-betul terjadi pelepasan, termasuk kesembuhan yang tidak kami ceritakan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, belum menikah, tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, jemaat gereja karismatik. Ya. Shalom Bapak Eras dan tim Abang. Saya pegawai. Pak, pegawai BUMN ya? Pegawai BUMN. Nggak apa-apa. Ya. Pak, saya penonton setia Abam dan sangat terberkati melalui pengajaran Bapak, terutama mengenai Trinitas. Semenjak dilawat Tuhan, saya lahir baru, yaitu tahun 2017 saat masuk universitas di Palu. Saya bertumbuh dan terus melayani Tuhan melalui pemuritan yang ada di kota Palu. Ini dari gereja Bethel Indonesia, GBI ya. GBI. Terus
Dulu saya punya pertanyaan mengenai Tritunggal dan saya belum mendapat penjelasan tuntas. Karena setiap saya tanyakan ke kakak rohani saya sulit untuk mengerti secara tuntas. Dan mereka sangat terbatas untuk menjelaskan. Katanya butuh waktu lama untuk bahas bagian ini, dan saya sempat punya pemikiran kalau Allah Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus seperti ajaran Bapak ini. Saya bersyukur bisa melihat pengajaran Bapak melalui YouTube sehingga saya jadi lebih paham. Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai mimpi. Semenjak SMP, saya sudah berpacaran. Yang anehnya adalah setiap pasangan saya atau teman dekat saya yang selingkuh, lagi dekat dengan orang lain atau punya niat jahat, entah okultisme atau apapun itu, saya selalu dikasih mimpi. Atau pasangan saya suka orang lain, saya pasti tahu lewat mimpi dan itu terjadi sampai sekarang. Tapi yang paling anehnya itu tidak pernah meleset dan selalu kejadian, selalu terjadi. Sekarang saya lagi menjalin relasi dengan seseorang dan saya sudah beberapa kali memimpikan dia lagi suka dengan orang lain. Satu kali di mimpi saya dia selingkuh, tapi saya bingung menanyakannya karena kalau saya bertanya hal ini, pasti kami berdua akan jadi cekcok dan menurut saya dia pasti tidak akan mengaku. Kalau itu sudah kamu buktikan benar, kemungkinan besar benar pacarmu sekarang ini tidak setia kepadamu. Yang kamu lakukan sekarang adalah menjaga jarak. Jangan pacaran, tapi juga jangan putus. Dari sini kamu akan lihat pembuktian. Lebih baik kamu putus sekarang daripada menikah, ternyata dia tidak setia. Ya. Kalau sudah jadi istri tidak setia, itu sangat menyakitkan. Jangan teruskan pacaran, juga jangan putus. Hati-hati untuk bertanya, kamu senang sama orang ya? Nggak usah. Nggak usah. Justru kamu kan tidak melihat bukti nanti. Oke, teruskan. Inti dari pertanyaan saya ini, Pak, sebenarnya saya sangat menderita kalau saya harus bermimpi seperti ini. Dan saya tidak tahu mimpi ini dari siapa. Tidak perlu menderita. Kalau kamu pria baik, dan kamu dari saya melihat kerinduanmu mengenal kebenaran, kamu bukan pria buruk. Dan mimpi itu bukan dari... Wanita, Pak. Maaf. Ya. Maaf. Dari... Sorry. Ya. Dari kerinduanmu mengenal kebenaran, lalu kamu bisa nangkep khotbah saya, nuraminimu bagus. Ya. Jarang orang bisa mengerti cepat. Banyak orang menyesatkan saya. Kalau yang saya pahami, saya benar-benar dipimpin Roh Kudus dan berjalan dengan Roh Kudus hari ini. Dan kamu bisa tune dengan saya, kamu wanita baik. Jadi kemungkinan pria yang kamu sekarang menjadi pacarnya itu pria yang sedang tidak setia kepadamu. Jangan teruskan pacaran dengan dia, tapi juga jangan putus. Kamu akan melihat bukti ketidaksetiaan dia. Saran saya, dan ini keras sekali, jangan kamu memberi diri dicium apalagi hubungan seks. Itu harus benar-benar terlarang. Ya, sebab pacarmu itu ya sedang membidik kamu untuk itu. Dia ingin cium kamu, lalu kalau bisa hubungan seks. Kamu harus menolak keras. Ya, ingat di pesan Omeras ini. Terus. Saya pernah berdoa untuk hal ini kepada Tuhan. Saya bilang, kalau ini bukan dari Tuhan, janganlah izinkan saya seperti ini. Karena sangat menderita buat saya. Ya, Tuhan sudah kasih kamu mimpi dan itu karunia. Bagus, nak. Nanti kalau suatu hari kamu sudah punya anak, punya keluarga, anak kamu mulai mau nakal, kamu tahu. Dan mestinya orang tua punya kepekaan seperti itu. Oke, terus. Setiap saya konfirmasi ke pasangan saya, dia malah marah dan bilang saya yang tidak pulih dengan masa lalu. Enggak, ini bukti pacarmu enggak benar. Kalau dia enggak marah, mungkin benar. Kalau dia marah, menunjukkan itu tidak benar. Itu maksudnya gini, kalau dia marah, kemungkinan besar, nggak mutlak ya, kemungkinan besar dia memang tidak setia. Karena memang sebelum menjalin relasi dengan yang sekarang, saya beberapa kali diselingkuhi dengan yang lama. Ya, oke. Jadi mimpi-mimpi saya ini sebenarnya dari siapa, Dari Pak? Tuhan. Ya. Kuasa kegelapan atau gimana dari Tuhan, nak. Ya. Karena kalau yang biasanya mimpi hanya bunga tidur, tapi kalau mimpi mengenai pasangan yang lagi dekat. Kalau kamu setune dengan saya dalam kebenaran, kamu pasti dipimpin Roh Kudus. Ya, terus. Ini kalau tentang sesuatu berkaitan dengan pasangannya itu pasti terjadi, tidak pernah meleset. Iya, Tuhan lindungi kamu. Amin. Kamu supaya jangan dapat pasangan yang salah. Iya. Terus. Terima kasih Bapak, mohon pencerahannya dan maaf kepanjangan ceritanya. Enggak, Tuhan, nak. Pak. Kamu teruskan ikut khotbah saya. Amin. Ya, ikut Omeras terus, nak. Kamu ikut Omeras terus. Bukan hanya monoteismenya, tapi juga khotbahnya, doa pagi, jam 5 WIB, dengar ceramah khotbah-khotbah yang lain di True.id, ikut doa puasa, kamu akan jadi wanita luar biasa. Suatu hari kamu ketemu saya. Dari mana anak ini? Ini nggak dituliskan, Pak. Dia hanya
Oh, sorry, tinggalnya di Palu. Ya, di Cuma Palu. namanya nggak disebutkan. Suatu hari kamu akan ketemu saya, nak. Kamu jadi anak rohani saya. Iya betul ya. Karena hati kamu sudah melekat ke saya rasanya. Oke, teruskan. Ya. Baik, yang selanjutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, memiliki 3 anak sambung, tinggal di Tangerang, jemaat Protestan. Ya. Ini pernah bertanya sebelumnya. Ya, baik. Baca lah. Saya baca. Dia pernah 3 anak sambung yang mengalami gangguan mental. Ya, anaknya punya gangguan mental dan suami yang sampai saat ini belum mendaftarkan penanya di kartu keluarga maupun kantor. Aku sudah mengatakan kamu jangan hidup lagi dengan orang ini. Ya. Kamu percuma. Kalau dia tidak mengakui kamu istri, kamu cuma diberi beban untuk apa? Kamu kehilangan hidup. Iya. Terus? Ini pakai bahasa daerah, Pak ya. Kemarin si Chris. Ya. Apa itu? Oke. Jadi anaknya ini lempar batu di kursi di. Iya. Itu ya. Oke, terus. Beginilah Pak, kalau anak kedua ngamuk. Ini kejadian Minggu malam jam 11.30 waktu Indonesia Barat dan jam berikutnya juga sama. Ya, dia melempar pintu. Pakai batu yang besar, Pak. Pintu dilempari pakai batu yang besar. Yang sakit jiwa ini ya? Ada gangguan mental. Ya, kasihan sih. Terus? Ini kejadian Minggu malam jam 11.30 dan jam berikutnya juga sama. Tapi waktu itu masih mendingan, saya tidak setakut waktu kejadian pas saya lagi sendiri di rumah. Karena malam itu ada suami. Aduh. Bulan Agustus lalu saya pernah di rumah tempat saya kerja, dia ngamuk-ngamuk sampai dobrak pintu. Saya tahan dan sempat saya terdorong. Akhirnya sekuat tenaga saya kunci, tapi akhirnya dilempar balok, dilempar batu, jebol juga. Bahaya loh keadaanmu. Bahaya keadaanmu. Ya. Saya menjerit minta tolong, tidak ada yang dengar. Kemungkinan lagi maghrib dan memang tetangga-tetangga juga sudah pada ketakutan kalau dia lagi ngamuk begitu. Kamu tidak bisa hidup dengan cara begini. Saya udah nasihatin kamu. Ya. Hidup kamu itu dirampas. Ngurus anak sambung, jangan sakit jiwa, kamu nggak diakui sebagai istri. Kamu lebih baik tidak hidup bersama dengan pria seperti itu. Ya. Akhirnya setelah pintu... Kecuali dia berubah. Ya. Ya. Kecuali dia berubah. Kalau dia masih begini, kamu tidak bisa hidup terus. Apa yang kamu harapkan? Ya. Terus. Akhirnya setelah pintu jebol, saya berusaha kabur dari pintu samping dan lari sambil dilempari batu sama dia. Kasihan kan? Terus? Puji Tuhan saya kena lemparan-lemparan itu. Dan untungnya di ujung jalan, mungkin nggak kena ya. Puji Tuhan saya tidak kena lemparan-lemparan itu dan untungnya di ujung jalan ada tetangga saya yang lagi ada di luar. Kemudian saya diajak masuk. Dari awal kami menikah dan 2 minggu sesudah menikah pun saya sudah tidak kuat melihat anak itu yang sering ngamuk-ngamuk, Pak. Maaf Pak, bukan maksud apa-apa, tapi saya hanya menunjukkan bukti kira-kira bagaimana rasanya saya ada di rumah. Saya sudah nasihatin kamu, jangan hidup dengan cara hidup seperti ini. Kalau saya jadi papa kamu, saya jemput kamu pulang. Ya. Kamu tinggal dengan papa saja. Itu semena-mena terhadap kamu, nak. Kamu tidak diakui sebagai istri, itu sudah menunjukkan sikap semena-mena. Itu saja ya, terserah kamu. Ya. Tapi kalau menurut saya, kamu tidak bisa hidup terus dengan pria yang tidak sungguh-sungguh mau menerima kamu sebagai istrinya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta Timur. Jemaat dari salah satu gereja Protestan suku ya, Pak. Shalom Pak Erastus, pada hari Jumat tanggal 3 Mei, anak saya usia 12 tahun mendapat serangan jantung tiba-tiba. Tidak ada riwayat, tidak ada gejala, sempat berhenti bernafas dan sekarang dirawat di rumah sakit ya, di ICU. Kami mohon topangan doa dari Pak Erastus. Apakah yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Bagaimana cara kami berdoa dengan benar kepada Tuhan? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Gini. Ini bisa memang kelainan jantung dari kecil. Iya. Ada kan hamba Tuhan yang meninggal itu kelainan jantung dari kecil. Seperti Pak Bikman Sirait. Iya. Saya sempat mengunjungi beliau waktu beliau di Singapura pun saya mengunjungi karena dia salah seorang hamba Tuhan yang baik, sahabat hamba Tuhan yang sahabat saya sebagai hamba Tuhan. Ini dia sakitnya bukan karena sakit, karena memang ada atau klep jantung atau apa gitu sejak kecil. Nah, ini kemungkinan sama seperti ini atau serangan kuasa gelap. Kita harus mengirimkan tim diakonia untuk mendoakan. Oke? Kami peduli. Siapa nama saya? Ini dulu saya. Yuk kita doakan yuk. Mana. Bapak, kami berdoa untuk anak ini. Tuhan tolong.
Dalam nama Yesus Kristus, Bapa. Kami menyerahkan anak ini dalam tangan-Mu dengan kegelisahan orang tuanya. Kami serahkan dalam tangan Bapa. Amin. Oke. Ya. Dua anak ini anak yang keberapa ya? Ini iya, hanya usianya yang 12 tahun. Oke, kita teruskan. Ya, berikutnya dari seorang wanita usia 59 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Pontianak, jemaat salah satu gereja Protestan. Saya di gereja sebagai pelayan penatua sekitar 6 bulan. Dengan berjalannya waktu, saya melewati banyak hal yang kurang kompak dengan sesama pelayan. Apalagi kesukuannya kental, terus ada kelompok. Ini di gereja Protestan ya? Protestan. Terus? Ya. Jadi saya pas rapat majelis hampir 10 jam, saat Warnasari terjadilah panas keadaan. Kelompok satu suku dengan suku lain. Iya. Suku dari Indonesia bagian timur dan suku dari Indonesia bagian barat. Iya. Sedangkan orang ini, bapak ini dari Dayak asli. Dayak. Terus? Jadi takut sampai trauma, bingung kenapa di gereja adu fisik, padahal sudah doa dan lain-lain. Saya sampai izin tidak melayani dulu karena takut, terus ibadah berkelompok-kelompok, bahkan kursi duduk sudah untuk grupnya. Aduh. Yang mau saya tanyakan, saya harus bagaimana? Mau ibadah, saya takut ingat kejadian hari Sabtu 4 Mei 2024 yang lalu. Ya, jadi rapat itu sampai kelompok suku dari Indonesia bagian timur dengan suku dari Indonesia bagian barat, dari Sumatera ya, hampir bentrok. Iya. Ini bisa bunuh-bunuhan loh, bisa pukul-pukulan. Karena sudah adu fisik, Pak. Sudah adu fisik. Waduh, saya kira jangan datang ke gereja seperti itu. Kecuali kamu harus mendamaikan mereka. Kalau kamu punya kapasitas mendamaikan, usahakan damaikan. Ini akan jadi presiden buruk yang memalukan gereja. Apalagi Anda di mana ini? Tinggalnya di daerah Kalimantan Barat ya, Iya. Pontianak ya. Oke, teruskan. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Erastus, tindakan apa yang harus saya lakukan? Saya pecinta acara yang Bapak pimpin, bahkan khotbah-khotbah Bapak juga saya ikuti. Saya tahu Pak Erastus mulai ibadah di rumah pribadi. Oh, ketika di ibadah di rumah pribadi baru mengenal Saya tahu Bapak. Pak Erastus mulai ibadah di rumah pribadi, doa itu maksudnya. Iya, Terus ibadah di pribadi, terus baru mengenal Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus berkati Pak Erastus dan tim. Semangat terus walau difitnah. Iya, difitnah. Memang difitnah, dianggap sesat. Oke, begini Pak. Anda usia udah hampir 60 tahun, udah cukup tua. Saya kira Anda cukup punya kapasitas untuk mendamaikan 2 kelompok. Usahakan mendamaikan 2 kelompok. Anda datangi yang paling lemah lembut, paling rendah hati, paling bisa diajak ngomong dari pihak satu dan pihak yang lain. Sama-sama orang yang bisa diajak, bisa menurunkan suhu emosi, pertemukan. Dan mereka nanti akan meneduhkan kelompoknya. Ya, kamu rasanya Bapak yang diberi Tuhan tanggung jawab untuk mendamaikan kelompok ini. Ya, jangan tinggalkan gereja itu dulu lah. Ya, kasihan. Saya kira cukup nasihat kita di sini. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Kalimantan. Shalom Pak Erastus, dulu saya seorang pedagang bangunan dari tahun 2004 sampai 2016. Ya. Dan pada waktu itu dengan hawa nafsu saya beli ruko 3 pintu melalui kredit bank. Tapi toko sudah tutup. Atas karunia Tuhan sudah 8 tahun tidak usaha. Soalnya waktu itu usaha sepi dan akhirnya ruko saya jual untuk bayar bank dan sampai sekarang saya tidak usaha lagi alias nganggur. Jadi anak nomor 1 sudah kerja di Jakarta, nomor 2 masih kuliah di Surabaya, semester 4 anak yang keduanya, dan nomor 3 kuliah di Jakarta. Tolong Pak Erastus doakan saya agar bisa diberi kesehatan, kekuatan, serta anak nomor 1 bisa kerja dengan awet supaya dapat pergaulan sesuai kehendak Tuhan dan saya dapat membiayai anak saya nomor 2 dan nomor 3. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Erastus dan tim Abam. Saya doakan tim Abam dan Pak Erastus diberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur selalu. Tuhan Yesus berkati Pak Erastus dan keluarga serta tim Abam. Anda tidak akan mendapat malu. Amin. Anda akan melihat anak-anak Anda lulus sekolah dan mendapat jodoh yang baik. Kalau Anda menjadi kekasih Tuhan. Percaya. Hidup suci, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi kekasih Tuhan. Melawan keadaan dengan kesucian. Anda menjadi kekasih Tuhan, Tuhan akan pasti mengatur semua sempurna. Ikut doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Ikuti terus true.id. Ayo kita bertumbuh dalam kesucian Tuhan. Amin.
Berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat dari Protestan. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya sudah mendengar banyak sekali khotbah-khotbah Bapak sejak saya kuliah. Semenjak saat itu saya sadar bahwa pemahaman saya tentang iman Kristen perlu banyak diperbaharui. Saya sadar bahwa waktu itu saya belum mengalami lahir baru, meskipun sudah dari kecil menjadi orang Kristen. Namun oleh karena nilai-nilai dari Bapak dan lawatan Roh Kudus secara pribadi, setelah bertahun-tahun sekarang saya paham. Dan akhirnya puji Tuhan saya mengalami kelahiran baru. Saya merasa begitu rendah diri di hadapan Tuhan. Saya menyadari bahwa kekudusan yang sering Pak Eras tekankan adalah hal yang harus dicapai. Namun mustahil dicapai apabila tidak ada kerendahan hati, ya, dan rendah diri di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Amin. Seperti yang tertera pada Injil Matius pasal 5. Sekarang saya sedang menjaga konsistensi menjalani kehidupan lahir baru ini. Mohon doanya selalu ya Pak, agar saya dapat konsisten menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga dalam perjalanan saya semakin diserupakan dengan Yesus. Amin. Izin minta penjelasan ya Pak. Pada Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang dimaksud Tuhan berhati suci itu sejauh apa cakupannya? Dan apa tanda-tandanya bahwa seorang tersebut memiliki hati yang suci? Terima kasih Pak Eras, Tuhan menyertai Bapak dan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam pelayanan Bapak. Amin. Saya pernah memiliki buku judulnya ini, Ucapan Bahagia, seminar. Ya. Ada seminar, nggak tahu apakah masih ada di YouTube. Tapi yang jelas kesucian di sini artinya keadaan seseorang yang tidak memiliki unsur negatif. Kebencian, dendam, pikiran Cina tidak ada. Dan kesucian itu sebenarnya adalah potensi atau kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang sekarang Anda gumuli itu betul kesucian. Anda akan melihat Allah. Nah, melihat di sini dalam teks aslinya hora'u. Hora'u artinya melihat dengan mata, melihat dengan hati, bukan dengan mata. Hora'u. Berbeda dengan blepo, theoreo. Hora'u artinya melihat dengan hati. Jadi sungguh benar, ya. Kesucian hidup membuat kita peka terhadap kehendak Allah. Dengan kekudusan itulah kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara sempurna. Jadi harmoni, hubungan dengan Tuhan harmoni dan ideal. Puji Tuhan, saudara. Ini episode yang ke-1043. Kita akan lanjutkan nanti pada episode 1044. Sampai jumpa, Tuhan berkati.